Kisah Abu Bakar, Part 4. Inilah peristiwa tersuram dari yang paling suram yang dialami oleh makhluk bumi dan langit yang akan menjadi awal dari kekhalifahan dibentuk. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengawali kekhalifahan yang dibentuk dengan berlandaskan keikhlasan hati dan kemurnian pengabdian untuk umat di bumi ini. Mendengar kepergian makhluk paling mulia dan dimuliakan seluruh alam bumi dan langit itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan bahwa ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar datang dengan menunggang kuda dari rumah beliau yang berada di daerah Sen. Beliau turun dari hewan tunggangannya itu, kemudian masuk ke masjid. Beliau tidak mengajak seorang pun untuk berbicara, sampai akhirnya masuk ke dalam rumah Aisyah. Abu Bakar menyingkap wajah Rasulullah yang ditutupi dengan kain, kemudian mengecup keningnya. Abu Bakar pun menangis, kemudian berkata, "Demi ayah dan ibuku, sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada dirimu. Adapun kematian yang telah ditetapkan pada dirimu, berarti engkau memang sudah meninggal." Kemudian Abu Bakar keluar dan Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang. Maka Abu Bakar berkata, "Duduklah wahai Umar." Namun Umar enggan untuk duduk. Maka orang-orang menghampiri Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Abu Bakar berkata, "Amma ba'du, barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Kalau kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Ara meneguhkan hati kaum muslimin dengan pernyataan ini, dan ini merupakan bukti bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sosok yang mampu mengendalikan sekaligus mengukuhkan umat muslim setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyetir ayat Al-Quran yang menyinggung akan kematian Nabi Muhammad SAW sebagai pertanda jika kelak suatu saat Allah memang benar-benar akan memanggil beliau SAW, dan agar sebagai persiapan dari umat juga para sahabatnya yang ditinggalkan. Dengan suara lantang, Abu Bakar membacakan firman Allah tersebut. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. QS Ali Imran 144. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, seakan-akan orang-orang tidak mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini," sampai Abu Bakar membacakannya. Maka semua orang menerima ayat Al-Quran itu. Tak seorang pun di antara mereka yang mendengarnya, melainkan melantunkannya. Sedangkan Said bin Musayyab radhiyallahu anhu berkata, Umar ketika itu berkata, "Demi Allah, sepertinya aku baru mendengar ayat itu ketika dibaca oleh Abu Bakar, sampai-sampai aku tak kuasa mengangkat kedua kakiku, hingga aku tertunduk ke tanah ketika aku mendengar Abu Bakar membacanya. Kini aku menyadari